Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel Rani Yakob. Dan apa kabar pemirsa YouTube, semoga Anda sehat selalu. Dan kali ini saya ada kedatangan paket berupa solder Deco ya. Solder saya ini terlalu banyak, dibilang gimana lah ya kan. Memang suka hunting-hunting nggak jelas ya pemirsa. Jadi saya ada beberapa solder yang 200 watt ya. Hari itu sempat saya unboxing, cuma ya gunanya bukan untuk nyolder biasa, ternyata ini terlalu panas sekali. Ini 200 watt. Ini mengerikan membaranya nih pemirsa, jadi nggak bisa untuk nyolder biasa. Ini langsung kalau part elektronik itu langsung hangus sama dia. Ini 200 watt ya pemirsa. Jadi saya menggunakannya untuk ini membersihkan spool speaker, merontokkan yang berat-berat itu gini. Jadi ini 200 watt. Jadi saya berpikir kalau membeli god yang 200 watt itu mubazir ya, atau godnya itu nggak murni ya. Saya nggak ngerti juga. Sedangkan ini aja 200 watt ini, kalau diletakin ke rokok, ya rokoknya ke sini, ini langsung bakar rokoknya. Rokok yang mati itu, rokok jadi bukan pemantik, ini langsung bakar. Apalagi untuk ke timah ya, langsung meleleh semuanya gitu, cepat melelehnya. Misalnya ke part PCB yang untuk ini, misalnya aja ini ada timah matinya gitu, di soldering sini merontok semuanya langsung. Karena panasnya itu membara gitu. Nggak bisa untuk dijadikan part elektronik yang biasa. Untuk part elektronik itu PCB biasa, walaupun dia pakai timah mati, tetap aja mematikan ini soldernya, panasnya luar biasa. Oke, kita singkirkan dulu. Dan saya ini ada juga yang 60 watt yang ini. Ini 60 watt. Nah ini 60 watt ini ya matanya yang seperti ini. Jadi untuk menyolder timah mati dia nggak bakalan sanggup. Jadi saya udah punya juga. Oke, kita geser. Dan ini ada yang 80 watt ya. Saya hari itu beli tapi nggak saya review ya. Nah ini langsung aja di review di sini sekalian lah kalau nggak. Ini yang digitalnya ya, yang bisa yang tadi analog, yang ini digital gitu. Ada suhunya bisa diatur mulai dari sampai ke 500 watt ya. 500 Celsius. Nah, maaf ya. Nah ini dia matanya, mata yang seperti ini, yang tajam gitu. Dan kali ini saya buka unboxing ini solder Deco yang 100 watt. Nah, karena saya berpikir tadi yang 200 watt itu terlalu panas, atau 150 idealnya, tapi nggak jumpa yang 150 watt. Saya coba ini Deco yang 100 watt. Kita coba nanti ke nyolder berbagai baterai, mungkin di sini baterai ini. Nah, tapi yang baterai ini di solder yang 80 watt pun cukup sebenarnya. Nah, coba di solder di baterai lithium polimer nanti. Nah, ini kebetulan ada yang selnya rusak satu ya. Ini saya nih. Ini Rani Yakob, ini saya sendiri beli dari baru. Aduh. Nah, harganya 400.000 akhirnya tercampak begitu aja. Ini ada insiden ya. Ada insiden, jadi saya coba dengan nyolder ini nanti apakah dia mempan gitu, apakah mampu. Kalau yang solder ini pakai 200 watt itu pasti mampu, pasti meleleh dia, karena kuat kali panasnya, itu bisa kebakar kertas aja diginiin kebakar gitu. Nah kalau yang ini coba saya solder dulu. Kalau misalnya nggak mampu ya berarti pakai solder yang 200 watt tadi. Kita coba aja di solder di baterai lipo ini kebetulan IR-nya tinggi, 24.1 yang di hitamnya ini, salah, yang merah ini. Baterai baru loh, masih glowing. Ya udah nggak apa-apa, dikorbanin. Yang kita akan try and error dengan solder ini, apakah mumpuni begitu dengan solder Deco ini. Dan bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar jaya ya. Oke, di sini saya udah ada order sekalian dua ya, karena saya senang gitu. Nah kadang ini nanti elemennya ini kadang aus gitu, dan nanti matanya juga rusak atau habis atau nggak bagus lagi, jadi saya sekalian order gitu. Saya senang demikian. Dan ini dia Deco soldering iron. Ini 25 sampai 80 watt. Aduh, salah sayanya. Ini 100 watt. Nah makanya dibilangnya kok ini 60 watt, ternyata ini ya. Nah, jadi kalau saya yang mana ya, ini ya. Oh bukan dual watt. Oh ini dual watt ya. Kalau saya yang satu konstan aja ya pemirsa saya. Nah, nggak ada yang di sini nih, nggak ada satupun. Ini model DX series, ini yang dual watt gitu. Dan ini yang model gun dual watt juga, jadi bisa ditekan. Jadi kalau nggak ditekan 25, kalau ditekan jadi 80. Ini seri 938, ini seri 93 ya tadi.
atau ini DX series. Kalau saya ini serinya nggak ada. Jadi tapi di sini dibubuhkan 100 watt konstan, nggak ada pengaruh anunya. Ini kita buka aja. Kokoh, di sini tebal, bulat gitu. Nih tebal matanya. Ini DS 100N. Ya, 220 sampai 240 di 100 watt. Mudah-mudahan nampak ya. Oke. Nah, ini nggak ada pengaturan dual wattnya, dia langsung konstan di 100 watt. Dan saya akan coba unboxing. Saya akan coba untuk nyolder nih, udah kita singkirkan. Kita colokan ke listrik dulu. Oke, jamunya udah saya siapkan dan ini udah si solder ya. Ini mungkin mudah-mudahan nampak asapnya udah berasap nih. Ya, udah berasap. Jadi nggak ada indikator tanda dia sudah tercolok atau enggak. Jadi bahayanya, yang susahnya kalau kita nyolder di tempat terminalnya yang longgar, yang di stekernya itu colokannya, tempat colokannya itu ya. Nah itu kalau longgar ya nggak bagus. Jadi harusnya cari yang sempit biar tahu dia ini nyolder atau enggak, biar masuk arusnya atau enggak gitu. Jadi nggak ada indikatornya. Nah ini udah panas ya, udah berasap nih. Untuk perdana kalinya dia dikasih beban. Nah akan saya solder ke baterai lithium ion ini dulu, dibuatkan power bank. Oke, kita akan nyolder tanpa flux, langsung mentah-mentah ya. Nih. Kita lihat hasilnya di kutub negatif. Bus, mantep, masak langsung. Oke, saya nggak perlu, ternyata tidak perlu ini ya. Saya pakai timah Paragon. Wis mantep. Jadi nggak perlu flux ya atau cairan khusus itu. Biasanya kalau untuk melengketkan ke elektronik ke barang selain besi atau tembaga itu perlu cairan khusus. Kalau ini nggak perlu, apalagi di kutub positifnya. Ini di kutub positif. Biasanya kutub positif lebih mudah daripada kutub negatif. Wah mantap. Wih, keren. Langsung mantep ya. Keren. Oke, udah jadi di solder. Ini nggak perlu lama ya. Jadi mantap, cukup mantap nih Deco yang 100 watt ini. Ini yang kutub positif, negatif. Nah ini jenis untuk baterai ini saya hanya main solder aja ya. Ya hasilnya seperti ini. Nggak perlu terlalu lama, karena kalau terlalu lama nanti akan merusak sel baterainya di dalam. Jadi kalau lama itu ya kan panas di baterainya. Kalau ini enggak, jadi cepat aja, cekrek. Penting jangan lumer gitu. Lumer artinya berserakan gitu. Kalau ini lumernya duduk gitu kan. Enggak asal nempel. Ini betul-betul nempel, mantep, cakep. Dan ini jadi dah power banknya. Yes, mantep kan. Dah pakai baterai Samsung ini. Nah, nih kita akan lanjut ke baterai lipo ya. Oke, sebelum ke ini baterai lithium polimer akan saya teskan dulu ke ini, ke ESC drone ya. Ini timahnya, ini timah mati, kalau ini enggak, kalau ini keras nih ya.
Hasilnya cukup fantastis pemirsa. Hanya beberapa detik hasilnya langsung jos sekali, bulat ya. Lebih tajam walaupun selisih 20 watt, tapi lebih kuat, dan timah mati pun langsung cair sama dia. Dan kita akan ke baterai lipo ya. Oke, tiba saatnya di baterai lipo Thunder 1300 6 sel di 120 C ya. Ini runnya pop saya sendiri. Permasalahannya nih, baterai ini terlempar. Memang harus ada baiknya kalau kita bermain drone itu ada penutupnya seperti sponge atau busa, bukan dibugilin seperti ini aja ya. Jadi kalau dia tertumbuk atau terpukul, dia akan rusak selnya seperti ini. Padahal dia hanya terjatuh gitu aja ya. Ini rusak akhirnya selnya seperti ini ya. Jadi yang sel 6 itu 1,6 volt. Nah, jadi ini akan saya perkosa, ini saya akan buka jadikan 5 sel, dan kita akan buka aja ya. Harusnya ini di dropkan lagi, lebih di dropkan lagi ini, tapi 3,9 enggak apa-apa lah, karena susah untuk membuangkannya, karena kalau dibuang lagi yang sel 6-nya itu rusak ya. Jadi dia nggak ngalirkan lagi ya. Kalau sel 1 dari hitam ya, dari hitam, jadi sel 6-nya berarti yang merah ya. Padahal ini nggak ada tembung loh, ini datar. Yang namanya rusak udah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap hati-hati ya, ini untuk buka-buka ini kalau beradu nih bisa meledak. Beneran meledak, tapi ya nggak kayak kebom kali, tapi ya kaget dong. Nah ini dia, jadi target saya ini untuk melumpuhkan di sel 6. Ini sel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sel 1 itu dihitung dari yang hitam duluan. Jadi yang sel 6 yang rusak. Jadi sel 6-nya harus dibuang. Ya, karena udah bocor, jadi tertumbuk di sini dia nih. Nah, ini dia. Nggak ada obat lagi nih. Selnya airnya udah tinggi sekali, udah langsung 30, 24 gitu. Nah, jadi ini tertumbuk gitu ya, kebrek. Jadi banyak ini nih. Nah, jadi rencananya yang ini rapat juga ya mereka buatnya. Jadi rencananya ini mau saya letakkan jadi ke sini ya. Jadi ke sini. Ini mau saya copot. Bukan copot, ditanggalin solderannya dan diubah ke. Nah, ini saya ngeri nih ya, karena ini sama ini beradu ini bisa arus. Nah, itu hati-hati. Oke, nah ini hati-hati nih. Oke, dan ini solder udah saya panasin ya. Nah ini ya, jebret, udah ya. Dan ini udah panas, dan kita akan solderin ke sini. Ini adalah solder, ini adalah timah mati. Ini saya giniin. Berapa lama kira-kira dia untuk mencairkan ini ya? Mencairkan timah ini gitu. Akan semprotkan dulu timah fluknya.
Kaget. Jadi ini nggak mau cair-cair ya pemirsa ya. Nih diginiin pun udah dikasih influx juga nggak mau cair-cair. Harus butuh lama mungkin. Ya bisa juga, tapi ya lama. No, dia gitu-gitu doang ya. Ya oke, gitu-gitu doang. Kita akan pindah ke Deco ya. Oke, dan gawat ya asapnya. Dan ini kita kasih dulu timah. Ups, mantap, langsung copot pemirsa. Ini bukan timah biasa ya ini. Kalau yang di lipo-lipo ini timah cair. Timah mati begitu maksud saya ya. Dan kita akan buka lagi di sel 5 nya ya. Ini solder ini timah ini timah mati namanya, atau timah ya timah mati, bukannya ringan gitu. Dan terbuka sebentar saja sama dia. Oke, berhasil lepas cuy. Luar biasa, mantap nih soldernya, Cok. Oke, mantap. Ini bener jos. Deco 240 DS 100N 100 watt konstan. Ini kelihatannya ada bunyi-bunyi. Entah bergetar entah gimana. Elemennya itu ada bergetar gitu. Dan kita akan solder aja ini lagi. Oke, hasilnya masak sekali. Aduh, panas wih. Dan ini tinggal balance chargernya. Oke, mantep. Dan sudah jadi 5S. Nah, 6S nya udah nggak ada. Mantap. Jadi 6S. Ini tetap merek Thunder ya. Thunder X ini lebih mantep, lebih ringan, lebih jos, lebih real. Dan ini tinggal di selongsongin ya. Ini udah jadi. Ya rapi-rapi lah. Oke, jadi demikian dulu review saya tentang ini solder Deco 100 watt
sungguh ciamik ya. Hasilnya jos sekali dengan harga 100 ribuan ya, murah sekali ini. Jadi saya nggak perlu untuk gonta-ganti solder yang bagus lagi ya. Dari awal-awal saya pakai deko tembak sampai deko tembak, deko yang biasa itu yang 60 watt atau 80 watt itu kurang bagus, matanya sering rusak, dan saya ganti lagi dengan yang ini yang 60 watt yang jenis-jenisnya seperti ini tadi. Nah ya, nih ada 2 biji saya lagi, belum tambah ini yang digitalnya. Akhirnya rupanya menemunya di solder yang seperti ini. Tahu gitu mending sekali beli aja ya, goblok. Tapi itulah YouTube, jadi mencari tahu dengan review. Kita nggak ngerogoh kocek banyak-banyak, nggak seperti saya, yang penting udah dapat hasilnya klop dengan ciamik. Oke, itu aja pertemuan kita pada kali ini, dan kekurangan hanya pada saya sendiri, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.